Baik, selamat sore Pak Irfan, Bu Intan. Selamat sore, Senang Pak. senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu berdua. Bisa dikonfirmasi Pak ya, kalau hari ini Pak Irfan mau coaching kepada Bu Intan. Betul. Nah, Pak Irfan, kira-kira kompetensi mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan dari sesi kali ini? Dalam coaching nanti, saya berharap bisa mengembangkan, mengelaborasi tentang bagaimana bertanya yang berbobot, Pak. Oh gitu, berarti lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik. Kemudian bagian mana nanti yang ingin diamati? Secara keseluruhan ya, Pak. Secara Ya, keseluruhan. secara keseluruhan. Cuman poin yang terpenting nanti dalam hal bertanya. Baik, secara Spesifiknya. spesifiknya pada bagian untuk bertanya. Berarti mungkin lebih ke apa? Identifikasinya atau Baik identifikasi maupun nanti sampai rencana tindak lanjut. sampai rencana tindak lanjut. Baik. Nah, kira-kira untuk sesi coaching kali ini bagaimana penilaian Pak Irfan terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya ini adalah kompetensi yang paling tidak saya sebagai pendidik agar mahir menjadi coach Ya. dalam mengcoaching atau membuat sebuah keterampilan bertanya dan agar lebih mahir, intinya seperti itu. Intinya agar lebih mahir melakukan coaching, Betul. utamanya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik. Terus harapan Pak Irfan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti seperti apa? Harapannya ini nanti berjalan dengan baik, lancar, Baik. tanpa ada kendala, kemudian bisa menjadi sebuah pengalaman bagi saya untuk mengoptimalkan kinerja dan potensi saya. Baik. Baik, ini berarti bisa saya rangkum Pak G? Ya. Pak Irfan ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Betul. kemudian yang ingin spesifik untuk diamati, bagian untuk mengidentifikasi sampai dengan rencana tindak lanjut seperti itu. Nah, kemudian untuk harapannya bisa berjalan dengan lancar hingga Pak Irfan keterampilannya bisa meningkat. Kurang lebih seperti itu. Baik, bisa dimulai Bapak Bu Bisa. Intan? Ya, baik, monggo. Bintang, apa kabar? Baik Pak Irfan. Kemarin menghubungi saya. Iya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya nih Iya, Pak, nggak apa-apa. karena ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Pak Irfan. Ya, boleh. Kayaknya kok serius sekali. Berarti ada hal yang penting dari orang. Iya Pak. Jadi begini. Sejak tahun ajaran baru Pak, saya ini kan diberi amanah untuk mengajar kelas 6. Iya. Nah, kurang lebih 1,5 bulan ini saya itu mendapati ada 2 siswa saya yang belum bisa membaca dan menulis. Padahal mereka itu sudah kelas 6. Nah, ini merupakan keresahan Pak yang timbul dalam diri saya. Mengapa ya sudah kelas 6 tapi belum bisa baca dan tulis? Ya. Artinya ini Ibu Intan mempunyai sebuah masalah dan keresahan ya. Sekarang boleh saya bertanya ya Bu Intan, apa yang menjadi poin jadi masalah nanti? Apa yang Bu Intan inginkan? Saya menginginkan setelah ngobrol dengan Bapak ini, saya menemukan solusi Pak Oke. atas permasalahan yang saya hadapi terhadap kedua siswa tadi yang belum bisa membaca dan menulis. Ya. Oke, baik ya. Berarti intinya kita akan mencari solusi atas permasalahan dua anak yang
tidak bisa membaca maupun menulis. Iya, Dan Pak. itu adalah anak Kelas 6. kelas 6. Baik, mari kita identifikasi ya, Ibu Intan ya. Bu Intan, apa ya yang menjadi kendala kedua anak itu tidak bisa membaca? Bisa Ibu menggali dari guru kelas-kelas di bawahnya sebelum Ibu mengajar. Itu apa yang dilaporkan oleh beliau? Iya, baik Pak. Saya pernah mengajak diskusi dengan guru kelas 5, Bu Indah namanya. Saya menanyakan terkait kedua siswa tersebut. Beliau mengatakan bahwa di kelas 5 kedua anak itu memang jarang masuk. Jarang masuk sekolah. Ya. Padahal sebelum kelas 5 itu kelas 3 dan 4 kan pandemi. Betul. Ya, mereka seperti bisa dikatakan produk pandemi. Nah, ternyata di rumah itu mereka juga tidak tinggal dengan orang tua, Pak. Jadi orang tuanya itu sudah berpisah, mereka tinggal dengan neneknya. Yang satu dengan nenek, yang satu dengan budenya. Ya. Nah, ternyata nenek dan budenya ini juga kerjanya itu dari pagi sampai malam. Jadi kurang kontrol terhadap kedua anak itu. Nah, saya mundur lagi, saya tanya ke guru kelas 4, 3, 2, 1. Memang sejak kelas 1 masuk ke sekolah itu belum bisa baca karena tidak lewat proses TK. Jadi kelas 1, 2-nya kurang bimbingan atau bagaimana gitu ya Pak. Terus 3, 4-nya pandemi, kelas 5 jarang masuk. Nah, sekarang masuk kelas 6 seperti tidak bisa baca tulis gitu Pak. Jadi masalahnya begitu kompleks ya Bu. Iya. Dari tidak pernah TK, kemudian ditinggal orang tuanya, ikut sama kakek neneknya, kemudian ada masalah pandemi juga. Betul Pak. Kemudian begitu luar biasa betapa beratnya anak ini. Bahkan anak ini juga jarang masuk sekolah. Iya. Baik Bu Intan, memang tidak mudah untuk untuk anak ini dalam hal berpendidikan saja memang berat. Apalagi yang bisa Ibu kemukakan tentang permasalahan anak ini lagi? Kalau di kelas 6 saya menemui hanya itu Pak, tidak bisa membaca keduanya. Dan kadang pada saat pembelajaran karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dia lebih cenderung mengganggu temannya. Iya, karena dia membaca tidak bisa, ketika temannya sedang membaca malah diganggu begitu. Baik. Artinya kompleksitasnya memang semakin rumit ya, karena pasti yang teman-teman yang lain juga pembelajarannya terganggu. Betul ya. Betul Pak. Baik, untuk selanjutnya Bu Intan, tentunya Bu Intan pasti sudah punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang Bu Intan rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Di sekolah kami itu kan ada shadow teacher Pak, shadow teacher yang diberikan dari dinas pendidikan ke sekolah kami karena memang sekolah kami itu ada 9 anak yang ABK. Banyak. Iya, 9 anak ABK. Nah, selama ini kedua shadow itu masih fokus ke kelas 2 dan 4 karena dinilai hambatannya yang dimiliki anak ABK itu lebih berat ketimbang ABK yang ada di kelas. Tapi di kelas saya. Tapi padahal kedua anak saya itu juga butuh pendampingan. Nah, kalau rencana saya akan menghubungi kepala sekolah terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan tentang apa yang saya alami ini dan bisa meminta waktu dari shadow teacher mungkin yang mengampu di kelas 2 karena kelas 2 kan pulang setengah 11 Pak. Jadi setengah 11 sampai jam 12 bisa ganti ke kelas 6.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin memanggil orang tua, Pak. Karena mereka sudah tidak tinggal dengan orang tua, berarti dengan wali. Entah itu budenya, entah itu neneknya, atau dalam keluarga yang mereka tinggali gitu, Pak. Saya ingin berdiskusi bersama keluarga terdekat. Luar biasa ini Bu Intan sudah punya 2 rencana yang menjadi catatan. Memang komunikasi dengan kepala sekolah ini memang penting ya, karena untuk pelaporan hasil pembelajaran ya, dan terkait dengan masalah-masalah yang lain. Kemudian memanggil wali. Kemudian ini Bu Intan ya, setelah nanti lapor kepala sekolah memanggil wali, adakah yang Ibu rencanakan lagi? Apalagi? Gini Pak, saya kan pernah berbicara gitu ya, bertiga dengan mereka, tapi saya panggil satu persatu gitu. Saya tanyakan, apakah kamu ingin punya keinginan bisa membaca dan menulis? Mereka menyampaikan mau, tapi yang mengajari Bu Intan gitu Pak. Nah, karena mereka menghendaki saya yang mengajari baca tulis, berarti kan saya juga harus meluangkan waktu saya di luar jam saya mengajar untuk mengajari mereka baca tulis. Jadi nanti saya ingin apa ya Pak? Ya meluangkan waktu. Betul. Yang seharusnya saya istirahat gitu ya. Saya bisa mengajari mereka baca tulis gitu. Luar biasa ini Bu Intan, untuk rencananya tentunya kan seperti meluangkan waktu harusnya istirahat Bu Intan menjadi mendampingi mereka. Ini kan juga menjadi tantangan bagi Bu Intan sendiri. Kira-kira untuk Bu Intan ya, setelah rencana-rencana tadi yang diuraikan Bu Intan, kira-kira tantangan apa yang dirasa Bu Intan akan muncul? Iya. Tantangan yang saya rasa akan muncul itu ketidakkonsistenan Pak dari anak. Misalnya hari ini mau belajar nih, belum tentu besok mau. Mungkin karena banyak faktor ya Pak ya, karena lelah, karena sedang tidak mood atau apa. Nah itu yang menjadi tantangan, bagaimana saya bisa membuat anak itu semangat untuk belajar membaca. Jadi nanti mungkin saya akan mencari strategi khusus gitu ya Pak ya, supaya si anak ini tertarik untuk belajar membaca. Luar biasa ini Bu Intan, strategi khususnya yang akan menjadikan anak ini menjadi senang ya, tidak mut-mutan lagi, semangatnya selalu konsisten begitu. Betul, ya. Bu Intan, ini dari identifikasi kemudian rencana anak ini kan ya, tentunya kan Bu Intan mengharapkan sebuah kondisi yang sangat ideal ya, tentunya seperti yang diutarakan tadi, anak bisa belajar membaca dan seterusnya. Biar nanti ada apa ya, hasil yang nyata ya, hasil yang nyata. Kapan ini dieksekusi? Tadi saya menyampaikan ada 3 rencana ya Pak. Betul. Yang pertama untuk koordinasi dengan kepala sekolah akan saya lakukan besok Pak. Karena saya tidak mau ini terlalu lama gitu. Harus segera diatasi. Besok pagi, karena pagi itu jam pertama olahraga, jadi saya bisa ngobrol dengan kepala sekolah. Yang kedua, setelah ngobrol saya akan membuat surat undangan untuk orang tua atau wali dari kedua siswa itu. Dan yang ketiga, untuk meluangkan waktu, karena saya harus menyusun jadwal juga, jadi saya rencanakan mulai hari Senin, Mbak. Oke, berarti hari Senin besok ini sudah terjadwal untuk anak dalam pendampingan agar kedua anak itu sudah dimulai ya, agar intinya bisa membaca. Iya, benar Pak. Oke, ini menurut saya ini luar biasa Bu Intan ya, permasalahan yang kita hadapi untuk anak akan kita selesaikan bersama-sama, diselesaikan dengan cara yang baik ya. Ini
dan besok Senin sudah dimulai dan saya berharap Bu Intan dan saya ketemu kembali di iya, minggu Pak. yang akan datang. Mungkin di hari apa ya Bu Intan ya? Itu hari Rabu, Pak. Hari Rabu saya ada kosong juga. Oh, iya. Pas saya ngajar 1, 2, 3 di jam keempat yaitu. Oh iya, siap, Pak. Oke, semoga rencana kita berhasil, anak Amin. kita berhasil, dan anak tersebut juga semakin semangat. Iya, Pak. Dan Bu Intan adalah guru yang tadi ya, yang maunya diajar sama Bu Intan. Ya, itu, Jadi Pak. akan menjadi guru idola dari anak-anak. Selamat semangat Bu Intan. Iya. Ketemu lagi di hari Rabu minggu Iya. depan. Terima kasih Pak Ya, Irfan untuk sama-sama. waktunya. Nah, luar biasa sekali. Ya, baik Pak Irfan, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik coaching kepada Bu Intan? Perasaan saya lega karena Bu Intan juga sebagai coach sangat luar biasa juga. Kemudian ya ini kan beberapa kali saya melakukan coaching bersama beliau. Ya, karena bukan pertama kali jadi rasanya lancar saja gitu ya. Iya. Terus bagaimana Pak Irfan menilai performa Pak Irfan sendiri ketika coaching tadi? Menurut saya performanya sekarang mungkin lebih agak pede gitu ya Pak ya, lebih percaya diri. Kemudian memang ada hal-hal pertanyaan yang menurut saya perlu lebih dielaborasi atau perlu ditingkatkan kembali. Misalnya apa Pak? Bagian mana misalnya? Bagian bertanya yang berbobot itu. Pertanyaan Iya. berbobot. Maksudnya berbobot untuk menggali identifikasi atau untuk rencana tindak lanjutnya. Terutama menggali identifikasi dan tindak lanjut Oh ya. untuk tujuan di awal. Tujuannya kemudian dan identifikasi. Iya. Itu lebih mendalam sebenarnya. Kemudian apa yang membuat Pak Irfan menilai diri Pak Irfan seperti tadi? Maksudnya lebih pede, tetapi di satu sisi juga Pak Irfan butuh mengelaborasi lagi keterampilannya dalam menggali bukan menggali, tapi mengajukan pertanyaan berbobot. Lebih pede karena kemarin saya untuk beberapa kali ya kemarin kan saya grogi ketemu Bu Intan. Oke. Sekarang ternyata lebih humble kan, ketemu langsung kan gitu ya. Jadi lebih lebih leluasa. Chemistry-nya dapat gitu ya. Oke. Benar-benar sebuah mitra ini, mitra kucing saya. Mitra kucing. Dan itu dari sisi kepercayaan diri. Kemudian dari sisi pertanyaan berbobot, memang ada semacam yang belum klik gitu ya. Oke. Belum klik gitu. Kira-kira apa Pak ya? Ya ini Belum. perlu banyak berlatih menurut saya. Kira-kira perlu banyak berlatih mengeluarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot intinya seperti itu. Baik. Nah, tadi kan saya juga mengamati percakapan Pak Irfan dengan Bu Intan. Boleh saya sampaikan hasil pengamatannya Pak? Silakan Pak Tun. Baik. Nah, kalau dari Alur Tirta, percakapan Alur Tirta, tadi untuk tujuannya luar biasa ya, karena Bu Intan juga langsung to the point, pengennya coaching arahnya kemana untuk menyelesaikan masalah anak yang tidak bisa baca tadi Bu ya. Kemudian untuk identifikasi Pak Irfan sudah sangat bagus, mencoba bertanya akar masalahnya apa sehingga Bu Intan bisa mengeluarkan unek-unek yang ternyata masalahnya beragam seperti itu. Kemudian pada bagian rencana tindak lanjutnya, walaupun tadi Bu Intan sudah punya 2 opsi rencana gitu ya, tapi Pak Irfan masih bisa menggali sehingga Bu Intan bisa memunculkan opsi ketiga, yaitu meminta bantuan shadow teacher gitu ya, yang dari kelas 2 untuk membantu di kelas Bu Intan. Kemudian mungkin ada kemudian setelah itu Pak Irfan langsung bertanya tantangannya kira-kira apa seperti itu.
Itu sudah cukup bagus untuk rencana tindak lanjut. Nah, kemudian di bagian tanggung jawab tadi Pak Irfan juga sudah mulai bertanya kapan mulai dilaksanakan gitu ya. Kemudian mungkin nanti bisa ditanggapi Pak. Yang saya lewatkan mungkin siapa saja nanti yang terlibat. Itu mungkin kurang begitu mendalam gitu. Kemudian untuk tindak lanjut dari coaching tadi kan sudah bagus, sudah bersepakat ya untuk hari Rabu ada sesi lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, dari hasil pengamatan yang saya sampaikan, bagaimana pendapat Pak Irfan? Apakah sudah sesuai atau ada yang diklarifikasi? Oke, terima kasih Pak Agus. Menurut saya nih, Ya. Apa yang disampaikan hasil pengamatan dari Pak Agung dari awal mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tindak lanjutnya, itu terima kasih atas penguatannya. Poinnya itu kan sudah sesuai kebanyakan. Ya. Hanya satu yang menjadi catatan dari Pak Agung itu siapa saja yang terlibat di situ. Jadi melibatkan siapa aja kan? Di pertanyaan saya tadi memang tidak muncul karena memang ini tokoh-tokoh yang ada di situ itu sudah ada sebenarnya. Di situ ada security, kemudian Bintan sendiri, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada orang tua yang akan dilibatkan. Jadi memang tidak saya munculkan di siapa-siapa saja terlibat, termasuk kedua anak tersebut. Dan tentunya memang lebih bagusnya memang dimunculkan karena apa? Di antara itu pasti kan ada sebuah muncul komunitas yang mestinya ikut nyembuyung atau ikut artinya mendukung programnya Bu Intan lagi. Itu luar biasa masukannya dari Pak Agung. Baik, terima kasih. Artinya tadi Pak Irfan tidak bertanya karena Bu Intan sudah memunculkan tokoh-tokoh yang nantinya terlibat seperti itu. Nah, kemudian untuk tindakan rencana selanjutnya, tadi kan sudah bersepakat untuk hari Rabu tadi ya. Iya. Nah, apakah sudah terbayang nanti apa yang dilakukan untuk pertemuan selanjutnya, Pak? Pertemuan selanjutnya saya akan melakukan pitching lagi sama Bu Intan dengan alur data lagi. Kira-kira mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana tindak lanjut dan tanggung jawabnya, apakah itu semua sudah terpenuhi atau belum? Berarti lebih ke seperti progress reportnya. Iya. Nah, kemudian dari sisi Pak Irfan, apa yang ingin ditingkatkan lagi oleh Pak Irfan? Tentunya keterampilan dan kemahiran saya pribadi dalam kompetensi peningkatan saya sebagai coach. Dan di sisi saya bertanya yang berbeda. Ya, variasinya terutama. Variasi pertanyaan. Iya, variasi pertanyaan. Baik, jadi kira-kira di mana nanti tempatnya? Kalau hari Rabu di sini lagi atau? Di sini boleh, nyaman sekali sama Bu Intan. Nah, untuk meningkatkan performa tadi kan Pak Irfan merasa butuh peningkatan gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu? Banyak sekali teman-teman saya. Sebelum bertemu Bu Intan lagi nih. Oh begitu. Ya. Ada teman saya itu luar biasa, Pak Agung sendiri. Supervisor itu pasti akan membantu saya. Kepala sekolah saya, teman-teman rekan sejawat saya, anak-anak bahkan. Anak-anak juga ya. Iya. Luar biasa sekali. Bahkan belajar dari anak. Iya. Nah, kemudian sebagai penutup, mungkin Bu Intan bisa menyampaikan apa yang didapat dari proses hari ini. Iya, yang saya dapatkan dari proses coaching dengan Pak Irfan, saya menemukan solusi yang berasal dari saya sendiri. Padahal ketika tadi saya bercerita pada awalnya dengan Pak Irfan, saya belum memiliki bayangan apa-apa. Jadi di dalam benak saya itu ini masalah sepertinya tidak bisa terselesaikan. Tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Irfan bisa menggali saya untuk saya bisa melakukan aksi apa
terhadap kedua anak saya itu. Jadi saya perasaan saya lebih lega, plong karena sudah menemukan solusi dan harapannya segera saya eksekusi gitu. Baik, jadi yang didapat Bu Intan adalah setelah tadi coaching dengan Pak Irfan, Bu Intan bisa memunculkan ide sendiri gitu. Betul, ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan besok Rabu insya Allah mudah-mudahan sudah ada progresnya khususnya untuk dua anak nanti. Iya. Baik, untuk sesi kali ini mungkin kita sudah selesai ya, kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih Pak Irfan, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ya, Intan. sama-sama Pak. See you. Bye.